Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur boleh memasuki hari yang baru pada hari ini. Kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber kekuatan dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan boleh melewati sepanjang malam dalam anugerah Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, boleh merasakan kasih dan kemurahan-Mu yang memelihara dan memberkati kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini dalam kegiatan kami, aktivitas kami rindu Tuhan memberkati kami lewat pembacaan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Urapi dan berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari kitab Ratapan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema harapan di tengah ratapan. Dari Ratapan pasal 2 ayat 17-19 kita akan membacakannya. Ayat 17, Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan, Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata, bagikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagai air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, menangis adalah mekanisme reaksi emosi untuk melepaskan ketegangan ataupun stres. Oleh karena itu, menangis tidak selalu berarti tanda kelemahan dan ketidakberdayaan. Dalam situasi dan kondisi tertentu, dalam duka dan kesedihan mendalam, dalam keharuan atas peristiwa kehidupan yang luar biasa, menangis adalah sebuah kewajaran. Menangis dapat melegakan perasaan, melampiaskan dan menyalurkan beban yang sedang dirasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ratapan pasal 2 ayat 18-19 menjelaskan bagaimana putri-putri Sion harus berteriak dan menangis kepada Tuhan untuk keselamatan anak-anaknya. Keadaan umat Israel seperti diselubungi oleh awan murka Allah. Segala keagungannya telah jatuh, tak kala murka Allah turun atas mereka sekalian. Allah sendirilah yang menjadi lawan mereka. Ia mendatangkan bangsa asing untuk menindas mereka. Bahkan tidak ada lagi hukum untuk dan petunjuk dari Allah untuk umat Israel dalam ayat yang ke-9. Melihat keadaan yang berat tersebut, Nabi Yeremia menangis karena penderitaan yang tragis dan amat menyedihkan yang dialami oleh umat Israel. Ratapan Nabi Yeremia ini adalah doa atau seruan dari hati yang hancur dan pedih yang mengharapkan kasih setia Tuhan. Doa ini disampaikan di tengah kondisi umat yang berdosa. Nabi Yeremia menasihati bangsanya agar kembali dan berbalik kepada Allah melalui doa dengan tekun mencari Allah siang dan malam. Oleh karena itu, umat Allah harus menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Allah. Nabi Yeremia memanggil bangsa itu untuk berbalik, berdoa dan bertobat kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka. Syukur kepada Allah, di tengah kondisi yang menekan, Allah menaruh pengharapan dalam hati umatnya. Ratapan ini merupakan doa dari hati yang jujur, yang sedang mengalami penderitaan, untuk terus mengejar kasih setia Tuhan setiap hari.
pengharapan itulah yang mesti dijaga dalam sepanjang hidup kita yang menderita. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, bahkan ketika kita masih belum melihatnya. Karena seringkali tertutupi dengan kesedihan, keluh kesah, dan yang lainnya. Maka dari sejarah bangsa Israel, kita sebagai umat Allah pada masa kini dapat belajar bahwa kadangkala Allah memakai penderitaan dalam dunia ini untuk mengingatkan kita kembali akan dosa-dosa kita dan bertobat kepada Dia, Sang Pemilik hidup kita. Mari kita melihat penderitaan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap diri kita, di mana Allah ingin kita sebagai umat-Nya untuk selalu bersandar serta melakukan firman-Nya dan menjauhi segala dosa. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi berbagai situasi yang sulit, namun kita dapat ingat bahwa situasi sulit itu mendatangkan kebaikan untuk kita agar kita selalu bersandar kepadanya setiap hari. Di dalam Tuhan, ratapan dapat diubahkan menjadi harapan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa tak kala Tuhan memperhadapkan kami dengan kondisi sulit, pergumulan, penderitaan dalam dunia ini, Tuhan menghendaki kami untuk tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkati kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, baik melalui tutur kata kami, perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.